Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang anak-anakku sekalian di pembelajaran jarak jauh. Kalian BDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Tetap sehat kan? Jangan lupa tetap memakai masker, kemudian memperhatikan PJJ ini dengan sebaik-baiknya. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi awal, yaitu materi IPA di kelas 7. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pada kalian yang sudah menempuh di sekolah menengah pertama ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, ini nama saya yang lebih dikenal dengan Pak Heru Subagio. Jadi kalau kalian manggil saya nanti Pak Heru Subagio ya. Jadi di sekolah kalau sudah keadaan normal, sapa saya dengan sebutan Pak Hers. Pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menyebutkan 3 contoh alat ukur massa. Kalian juga dapat menggunakan neraca Ohm dalam melakukan pengukuran massa. Nanti kalau kalian sudah di sekolah, kita ke laboratorium menggunakan neraca Ohm. Kalau PJJ ini nanti neraca Ohm kalian di rumah tidak punya. Kemudian menyebutkan 3 alat ukur panjang. Kemudian dapat menggunakan mikrometer dalam melakukan pengukuran tebal uang logam. Menyebutkan 3 contoh alat ukur waktu. Menggunakan stopwatch. Jadi stopwatch dalam melakukan pengukuran waktu. Jadi stopwatch ada. Tapi di HP kalian, insya Allah sudah ada yang namanya stopwatch. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian melihat alat ini? Dan apa fungsi alat tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan lihat ini. Kemudian yang berikutnya, kalian juga pernahkah melihat ini? Kalau kalian di McD untuk mempercepat pelayanan, mungkin pernah melihat alat itu. Kemudian, pernahkah kalian melihat ini yang ada di pergelangan tanganmu? Ataupun alat-alat seperti ini. Nah, inilah semuanya itu adalah alat untuk pengukuran. Nah, kemudian lagi, apakah kalian pernah melihat ini? Pergi ke toko, kemudian ada alat itu? Kemudian apakah pernah juga melihat alat ini? Nah, alat-alat itu adalah yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Seperti ini pernahkah kalian melihat alat yang dalam video itu? Kemudian alat seperti ini juga nanti kalau sudah ada di sekolah akan saya tunjukkan semuanya. Nah, yang nomor 3 itu tidak asing lagi. Mungkin nomor 1 juga pernah lihat yang dipakai oleh Pak Tukang dan lain sebagainya. Apalagi alat nomor 4. Mungkin kalian awam untuk melihat alat itu. Baiklah anak-anak. Jadi kesemuanya alat tadi digunakan untuk apa? Untuk mengukur. Mengukur itu apa? Membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Itu namanya mengukur. Nah, yang pertama kita bahas dulu alat ukur panjang. Apa saja? Nah, mistar. Mistar ini namanya penggaris. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang buku. Jadi, mistar. Jadi, ataupun panjang kain. Nah, tingkat ketelitian mistar atau penggaris ini itu 1 mm. Kalau dikonversikan ke satuan sentimeter itu adalah 0,1 cm. Jadi pelajaran matematika kalian masih hafal bukan?
1 mm itu setara dengan 0,1 cm. Jadi diperhatikan ketelitiannya. Kemudian anak-anakku sekalian, berikutnya adalah, nah ini apa? Ini adalah mikrometer sekrup atau mikrometer saja sebutannya. Jadi untuk mengukur dimensi luar atau dalam satu benda. Tingkat ketelitiannya berapa? 0,01 cm. Lebih teliti daripada mistar tadi. Kemudian ada lagi alat ini namanya jangka sorong. Ini tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Jadi diperhatikan dengan mikrometer 0,01 cm kalau kita konversikan ke milimeter itu adalah 0,001 mm. Jadi ketelitian mikrometer itu lebih teliti, paling teliti karena paling kecil tingkat ketelitiannya ya. Jadi 0,01 mm itu jangka sorong, kalau mikrometer sekrup itu 0,001 mm. Tapi kalau sentimeter ya itu 0,01 cm. Ini hanya masalah konversi satuan. Alat ukur massa. Nah, ini adalah neraca pasar atau neraca dacin. Jadi kalian kalau pergi ke pasar banyak sekali para penjual itu menggunakan neraca pasar atau timbangan. Jadi yang lebih keren kan dinamakan timbangan, ditimbang. Beli 1 kilogram gula ditimbang pakai itu, ya. Dan ini ada apa? Ada keterbatasan 5 kilo ataupun 6 kilo. Tapi 5 kilo itu sudah meyek-meyek istilah Jawanya. Jadi untuk nimbang telur, nimbang ikan, ataupun nimbang sayuran, kubis, dan lain sebagainya. Ini. Kemudian ada lagi neraca lengan atau neraca dua lengan. Jadi ini untuk menimbang emas. Ini kalau kalian lihat ada timbangan emas seperti itu ke toko emas. Nah, sekarang ini juga ada neraca badan. Nah, mengukur massa badanmu, bukan berat badan, massa. Karena satuannya kilogram. Kalau berat satuannya newton. Ini massa. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah neraca elektronik. Nah, ini lebih akurat. Biasanya sekarang ini digunakan untuk menimbang emas. Emas tidak pakai neraca dua lengan, tapi sekarang ini lebih keren lagi, pakai neraca elektronik. Langsung ada nilainya. Ini 0,001 gram ketelitiannya. Atau juga neraca ini dipakai untuk penjual buah. Apalagi kalau kalian beli buah yang harganya mahal. Misalkan buah yang anggur gitu ataupun buah yang kelengkeng yang harganya mahal sehingga yang kalian cicipi encip istilahnya 1 biji 2 biji 3 biji anggur kalau dimasukkan itu ya ada harganya kalau sekilo 50.000 untuk kelengkeng ya ngincipi telu papat jadi 3 4 biji ya bisa jadi berapa rupiah harganya yang sudah hilang hanya untuk encip mengencip ya begitu anak-anak. Alat ukur waktu. Nah, ini dulu jam matahari. Ini kalau di masjid-masjid yang lama, zaman saya Pak Hers kecil dulu itu masih ada. Sekarang ini sudah nggak ada. Kemudian ini adalah jam pasir. Jadi jam pasir ini dibalik kalau kalian pergi ke McD, KFC, itu kalau pelayanannya itu lebih cepat, lebih baik pakai jam pasir. Nanti dibalik pasirnya kalau sudah berhenti, kemudian kalian mendapatkan sesuatu oh berarti pelayanannya cukup bagus cepat sekali begitu kira-kira ya itu. Nah yang ini arloji atau jam tangan jadi biasanya macam-macam ya jam tangannya ya yang itu namanya stopwatch jadi ketelitiannya bisa mampu mengukur sampai 0,1 sekon. Nah ini peta konsep anak-anak. Jadi pengukuran itu nanti kita memakai satuan ya. Satuannya apa, menggunakan alat ukur apa. Itu nanti peta konsepnya kalian bisa lihat di buku paket IPA kalian. Kalau nggak ada ya buku literatur lainnya. Jadi kalian harus punya
lebih dari satu buku atau bisa kalian lihat di YouTube atau lihat di Mbak Google. Nah, seperti itu. Ini peta konsepnya. Jadi nanti ada besaran itu, besaran panjang, ada besaran waktu, dan besaran apa lagi ini nanti. Nah, bisa kalian ikuti, kalian tulis nanti. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan nanti di dalam video kalian, kalian pause sehingga kalian sebutkan setelah yang tadi Bapak harus jelaskan, ini dijawab, nanti akan ada eh, tagihan berupa tugas, sehingga pembelajaran kalian pada pagi hari ini sangat-sangat menyenangkan. Ini tagih-tagihannya nanti akan kita umumkan lewat grup WA atau lewat-lewat beberapa penyajian yang lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian Pak Ers berikan untuk pertama kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran jauh ini menyenangkan dan kalian tetap semangat, tetap diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kesehatan, sehingga kalian bisa mengikuti PJJ ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, selamat pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.